Perkenalkan, nama saya Liawanti dari Prodi Keperawatan. Saya angkatan 2022 dan saya berasal dari Papua, dari Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayapura di Kota Wamena. Dan saya dari suku Dani, dan di keluarga saya 3 bersaudara dan saya anak kedua. Jadi waktu itu saya setelah lulus dari SMA, dan saya sebelumnya itu saya memang mempunyai keinginan atau mempunyai pengharapan untuk sekolah di luar dari Papua gitu. Dan saya melihat juga di mana di kota Jakarta gitu kan, mungkin banyak yang menceritakan tentang Jakarta, dan saya ingin untuk sekolah di Jakarta. Dan dari situ saya melihat juga ada Universitas Binawan, dan sehingga saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Binawan. Saya tahu Binawan dari ada senior yang pernah kuliah di sini, dan juga saya juga pernah lihat di Instagram, di sosial media banyak kayak di Facebook, dan zaman itu main Facebook, jadi saya melihatnya itu dari sosial media. Saya ingin sekali menjadi perawat ya. Ingin sekali menjadi perawat dari zaman saya sekolah menengah seperti itu. Dan saya melihat juga di zaman saya itu di sana ada banyak perawat, ada beberapa perawat yang ada di sana, kerja di puskesmas, begitu banyak. Tapi yang pertama itu mungkin yang buat saya untuk ingin sekali menjadi perawat itu, pertama saya melihat juga banyak tenaga kesehatan yang di sana memang sangat-sangat minim sekali, kurang sekali begitu. Bisa itu dalam satu puskesmas itu hanya 3 atau 2 perawat yang ada. Sehingga menyebabkan untuk pelayanan kesehatan di sana itu sangat minim sekali begitu, sangat kurang. Dan masyarakat di sana juga kebanyakan mereka itu ada yang tidak mau pergi untuk pergi ke layanan kesehatan. Tapi mereka lebih pergi ke alternatif lain seperti kayak untuk dukun dan lain sebagainya gitu. Jadi saya ingin kuliah perawat karena ya saya membuktikan seperti itu, dari perawat itu saya bisa melayani masyarakat di tempat saya begitu. Memang banyak yang terjadi ya di sana, banyak stigma bahwa kenapa harus perempuan sekolah tinggi-tinggi begitu. Tetapi kebetulan di keluarga saya, mama dan bapak saya itu mereka sangat-sangat menghormati atau menghargai pendidikan gitu. Jadi walaupun banyak stigma yang tadi ya, stigmanya kayak perempuan buat apa, ngapain dia mau sekolah sampai tinggi-tinggi, buat apa, percuma saja, pasti dia kan kerja juga di dapur seperti itu. Tapi bapak dan mama saya support saya, dari lingkungan saya juga, sehingga saya mempunyai cita-citanya tuh kayak ini dari kedua orang tua saya, dengan saya harus mempunyai cita-cita setinggi mungkin dan ambil keputusan untuk keluar dari kota Papua begitu, daerah Papua. Iya, sangat-sangat support sekali itu. Bapak saya namanya Mesakwanti dan mama saya Susana Waga. Perang mereka mungkin dalam finansial, dalam support dan lain sebagainya. Yang paling ini itu mungkin sebagai orang tua, kalau finansial dan lain sebagainya tuh mungkin ini ya wajar sebagai orang tua. Tapi yang paling penting tuh mereka memberi saya notes gitu, kayak kamu di luar loh, ini bukan di daerah Papua, kamu di Jakarta, kamu harus bisa jaga diri, dan juga yang paling penting itu dekat sama Tuhan seperti itu kan. Jadi dan mereka itu selalu setiap minggu tuh pasti akan telepon, walaupun mama dan bapak tuh ada di kampung ya gitu, tapi mereka usahakan untuk turun ke kota cari jaringan, karena di sana juga jaringan sangat sulit kan. Jadi mereka turun ke kota baru mereka telepon seperti itu. Setiap perempuan yang jadi usia remaja itu pasti mungkin karena dari lingkungannya, tapi ini tidak semua daerah Papua, tapi ada beberapa tempat di situ bahwa kalau sudah jadi remaja itu pasti akan dinikahkan.
akan dinikahkan gitu. Dan juga ada di lingkungan di mana saya berada atau beberapa lingkungan yang saya dengar juga dari teman-teman saya, mereka cerita juga kadang itu mereka sangat minim sekali mempunyai motivasi atau cita-cita yang tinggi, atau mereka ingin punya cita-cita untuk sekolah di luar dari daerah Papua seperti itu, sangat-sangat minim sekali begitu. Oke, yang menjadi down pertama, kalau mungkin karena dari SMP saya sudah tinggal dengan orang, jadi jauh dari orang tua tidak membuat saya kayak sedih atau lagi sedih pasti kayak kalau dekat orang tua gini, tapi tidak membuat saya bagaimana gitu ya. Tidak, bisa aja. Cuma yang membuat saya di sini selama di proses perkuliahan itu yang membuat saya ini, iya, itu mungkin ketidakpastian finansial saya. Itu yang sebenarnya itu benar-benar itu yang bisa membuat saya down gitu, kayak benar-benar masa terberatnya itu karena telepon ke orang tua juga saya tahu kondisi mereka di sana seperti apa gitu kan, dan di sana juga mereka juga sulit juga untuk mendapatkan uang, yang itu yang kadang membuat saya tidak telepon ke orang tua untuk kalau tidak ada uang dan lain sebagainya. Hanya diam kuliah, mungkin saya ada beberapa saya ikut komunitas sehingga dari sini tuh bisa membantu saya gitu untuk finansial saya dalam pendidikan selama di Jakarta juga seperti itu. Kadang orang tua kirim uang, tapi itu saya harus atur, oke, ini untuk uang ini untuk uang ini untuk uang ini gitu kan, seperti itu. Tidak pernah mengeluh selama saya sekolah di Jakarta. Saya tidak pernah mengeluh karena sudah tahu orang tua di sana seperti apa kan. Jadi mengeluh juga percuma menurut saya, karena tidak akan mengubah situasi yang ada seperti itu. Jadi jarang sekali kalau saya mengeluh pun juga orang tua di sana akan kepikiran juga seperti itu. Momen yang terburuk sangat sedih itu pada saat mau susun skripsi itu sih. Iya, saat mau susun skripsi memang kendala dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa ada yang keuangan dan lain sebagainya, itu yang benar-benar sulit sekali begitu. Saya harus kasih tahu siapa, saya harus bagaimana, bilang ke orang tua juga, oke, nanti kayak seperti itulah, karena saya sudah tahu juga keadaan mereka di sana seperti apa. Jadi saya di situlah benar-benar di hampir mau sudah tidak usah kuliah, sudah keluar saja dulu begitu. Iya, hampir menyerah seperti itu, hampir menyerah. Besoknya mau konsul dan 3 hari lagi tuh pasti mau sidang. Itu hampir lagi mau menyerah. Ya sudah, tidak usah sekolah, sudah tidak ada sedih, maksudnya down dengan keadaan dan situasi yang ada. Jadi sudah tidak usah, sudah seperti itu, hampir berpikir seperti itu. Karena sebelum saya keluar dari Papua, saya punya keinginan saya harus menyelesaikan pendidikan saya apapun yang terjadi itu gitu, dan harus menyelesaikannya tepat pada waktunya gitu. Saya hanya bilang terima kasih Mama dan Bapak, kalian adalah superhero saya. Motivasi terbesar saya itu karena dari mereka, Mama dan Bapak. I love you so much. Saya Lewanti, saya dari Papua, dari Provinsi Papua Pegunungan. Di sini saya mau sampaikan, hidup tetap berjalan, waktu juga terus berjalan. Lakukan yang bisa kamu lakukan hari ini.